Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini saya akan membahas tentang larangan membunuh orang Islam. Seperti hadis berikut. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath salat as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah halal darah seorang muslim yang telah berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali karena 3 hal, yaitu janda atau duda yang melakukan zina, yang kedua dihukum mati karena membunuh, dan yang ketiga, orang yang keluar dari agama dan memisahkan diri dari jamaah." Muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yang bertauhid haram ditumpahkan ketika ia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar. As-sayyibuz zani adalah siapa saja yang telah menikah dengan pernikahannya sah lantas berzina. Hukumannya adalah rajam, lempari batu sampai mati. Jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu ketika muslim bunuh muslim. Yang tidak termasuk dalam bahasan ini adalah jika muslim bunuh kafir, misal ketika perangan, dan orang merdeka dengan seorang budak, sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan yang ketiga, meninggalkan agama maksudnya adalah murtad, sedangkan mufariqul jamaah maksudnya adalah memberontak dan dari kepemimpinan yang sah. Faedah dari hadis yang di atas adalah yang pertama, terhormatnya darah seorang muslim. Dan yang kedua, halalnya darah seorang muslim karena 3 sebab, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Dan yang ketiga, para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman bagi perzina yang sudah menikah, apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu rajam, ataukah rajam saja, bukan hukuman rajam saja. Dan yang keempat, as-sayyibuz zani dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan 4 orang saksi atau ia mengakuinya sendiri. Dan yang kelima, meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadis ini adalah meninggalkan agama yang benar dan memberontak pada pemerintahan yang sah. Dan yang keenam, yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum muslimin, tidak bisa dijadikan jalan serampangan oleh lainnya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 membahas tentang kisos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuh. Dan di surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179 membahas tentang kisos. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayati ya ulil albab la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah
yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah orang yang diberi maaf membayar dia kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.